Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurse Novita Wolangsari, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi D3 Keperawatan Stikes Kesdam 4 Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT/PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah keperawatan gerontik. Video kali ini merupakan salah satu syarat untuk seleksi sertifikasi dosen SMART gelombang 2 di tahun 2023. Pada penjelasan mata kuliah keperawatan gerontik, saya akan menjelaskan dengan prinsip DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Prinsip delivery merupakan prinsip yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, CPMK, dan materi pembelajaran. Pada tahap interaction, yaitu model dan metode pembelajaran, proses interaksi belajar di kelas. Dan di tahap assessment ataupun penilaian, yaitu terkait sistem penilaian yang ada. Mata kuliah keperawatan gerontik merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 di program studi D3 Keperawatan Stikes Kesdam 4 Diponegoro. Mata kuliah keperawatan gerontik terdiri dari 3 SKS dengan beban kredit 3 SKS yang mana teori 1, praktikum 1, dan klinik 1. Deskripsi dari mata kuliah keperawatan gerontik yaitu mata kuliah yang membahas konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai dengan sakit. Lingkup asuhan keperawatan meliputi peningkatan kesehatan mencegah penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan dan melibatkan keluarga secara penuh, serta pemanfaatan sumber-sumber yang ada di tatanan komunitas. Praktek di tatanan komunitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan gerontik yang ada. Untuk capaian mata kuliah keperawatan gerontik, yang pertama adalah menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat, sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan secara individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosio-kultural, dan spiritual yang menjamin seluruh kesehatan yang ada. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Keempat, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Yang kelima, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang ada yang sudah baku maupun yang belum yang akhirnya nanti dianalisa. Yang keenam, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang ketujuh, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Untuk bahan kajian dari mata kuliah keperawatan gerontik kali ini ada 7 bahan kaji. Yang pertama, konsep lansia, konsep keperawatan gerontik, model keperawatan gerontik, proses keperawatan pada individu dan kelompok khusus lansia, prosedur tindakan keperawatan pada lansia, penerapan asuhan keperawatan pada lansia sebagai individu, dan akhirnya penerapan asuhan keperawatan pada kelompok lansia. Metode ataupun model pembelajaran yang dipakai di mata kuliah keperawatan gerontik kali ini menggunakan cooperative learning, program-based learning, studi case, hingga nanti ke ranah klinik. Untuk penilaian dan pembobotan yang ada, kita menggunakan aspek yang pertama ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas mandiri ataupun seminar yang mana masing-masing berbobot 20%. Yang berikutnya ada soft skill sebesar 15%. Yang kelima adalah skill lab performance ataupun nanti praktikum di lahan sebesar 25%. Selanjutnya, saya akan menyaksikan video pembelajaran di kelas di mata kuliah keperawatan gerontik dengan tema konsep keperawatan gerontik yang ada di pertemuan kedua.
Saya di sini dalam video tersebut akan menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak! Lapor, kelas B, jumlah 35, keterangan lengkap, siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Lanjutkan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat itu buat. Selamat pagi. Apa sehat? Sudah makan? Ya, kita ketemu lagi pada pagi hari ini untuk menjelaskan terkait pembelajaran materi yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait materi yang pertama, untuk materi kedua ini terkait konsep keperawatan biotik. Baik, sebelum Bunda menjelaskan untuk materi kedua kali ini, alangkah baiknya kita mereview ulang materi yang kemarin. Oke, kita lihat dulu gambar di depan ini akan sinkron dengan sama dengan materi yang pertama kemarin. Oke, siapa yang masih ingat materi yang pertama dihubungkan dengan gambar ini? Kalau materi pertama kemarin kita membahas tentang apa? Siapa yang mau menjawab? Materinya apa? Tentang apa? Konsep apa? Konsep. Terkait konsep lansia, itu yang disampaikan teman-teman. Pertama adalah pengertian lansia. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada? Oh ya, silakan Izin Mas. menjawab, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Devan Krisnawayudi, NIM akhir 028. Definisi lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Ya, lebih dari 60 tahun juga bisa. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, dijelaskan oleh Mas Devan terkait pengertian lansia. Kemudian materi yang kemarin ada lagi yang mau diingat-ingat, siapa yang mau menjawab? Kalau materi yang sebelumnya selain pengertian lansia apa? Ya, silakan. Izin menjawab Ibu, saya Indi Pratiwi NIM akhir 030. Untuk kemarin membahas tentang masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia Ibu. Di antaranya yaitu biasanya diabetes, katarak, hipertensi, dismensia Ibu, terus stroke Ibu biasanya. Oke. Baik, tepuk tangan buat teman-teman semua. Baik, sebelum kita ke materi inti, kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran, yang mana yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali terkait pengertian keperawatan genetik. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kembali terkait tujuan keperawatan genetik. Ketiga, menjelaskan kembali fungsi keperawatan genetik hingga nanti teman-teman mampu menjelaskan kembali dan memahami sifat pelayanan dari keperawatan genetik. Baik, di sini kita membahas tentang keperawatan genetik. Tadi memang kita membahas tentang lansia karena memang keperawatan genetik itu berhubungan dengan lansia. Keperawatan genetik merupakan bentuk pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan genetik, yang mana aspek dari biopsikososiokultural dan spiritual harus kita berikan juga kepada lansia. Tidak hanya keperawatan genetik, tapi semua keperawatan yang mana semua aspek ini juga harus diberikan kepada pasien. Baik yang lansia nanti teman-teman sehat, sakit, kemudian beresiko, hingga nanti lansia yang teman-teman akan temui atau akan nanti kelola, baik lansia yang individu, keluarga, kelompok maupun
maupun masyarakat, yang mana di depanmu juga sudah tertulis ada di panti, yang mana teman-teman nanti berencana insya Allah juga akan praktek terkait mengasuh keperawatan gerontik ini pada lansia yang ada di panti, terutamanya di panti jompo ataupun di panti uripnya. Kemudian di sini ada beberapa alasan meningkatnya jumlah lansia. Yang pertama, menurunnya mortalitas bayi dan anak. Apa itu mortalitas? Kematian. Baik. Kemudian metode persalinan yang baik, karena teman-teman juga sekarang sudah tahu sudah tidak ada dukun bayi, walaupun mungkin ada, tetapi jarang ataupun minim. Kemudian turunnya kematian, kemajuan diagnostik terapi, serta perbaikan gizi dan salinan sampai meningkatnya pengawasan penyakit infeksi. Kalau gambar di sini juga grafik itu menunjukkan nanti berdasarkan Badan Pusat Statistik, sumbernya adalah di mana angka jumlah lansia diperkirakan di tahun 2045 itu memang melebihi dari angka bayi maupun anak. Jadi lebih banyak lansia untuk kedepannya. Baik, di sini ada tujuan pelayanan geriatri. Pertama, optimalisasi dari kesehatan, kemudian memelihara dari kesehatan, meningkatkan kemandirian dan sampai dengan comfortable death atau kematian yang tenang. Oke, kita diskusi sebentar sebelum memasuki materi berikutnya, yang mana adalah konsep meninggal dengan damai. Kira-kira dari teman-teman di sini konsep meninggal dengan damai, kenapa harus ada konsep meninggal secara damai untuk para lansia? Yuk, siapa yang mau membahas? Boleh, bebas, terserah. Yuk, silakan. Tidak apa-apa, bebas ini. Kemarin tadi sudah dijelaskan juga terkait lansia. Lansia pasti kan juga pengen meninggal dengan damai. Ya. Oke, kira-kira dari teman-teman, maksud dari konsep meninggal dengan damai itu seperti apa? Lansia tuh pengen meninggal damai itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan, Ojo. Oke, Mas. Baik, Ibu izin menjawab. Yang saya lihat dari PPT tersebut, meninggal secara damai itu seakan lansia itu meninggal didampingi oleh keluarga atau orang yang disayang lah, Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, meninggal didampingi dengan keluarga yang disayangi, anak, cucu, semuanya ya. Siap. Hanya mengkaji atau mungkin hanya melihat dari aspek misal sakitnya saja secara fisik, misal lansianya tadi sudah disebutkan ada penyakit misalkan hipertensi, ya teman-teman tidak hanya sekedar pengelola hipertensinya saja, tapi semua aspek tadi sudah dijelaskan di awal, aspek bio, psiko, sosio sampai dengan spiritual ya. Jadi teman-teman harus mengkaji semua aspek. Kemudian orientasi terhadap kebutuhan klien, diagnosis secara terpadu, teamwork hingga melibatkan keluarga dalam pelaksanaan, karena memang tadi materi sebelumnya adalah harapan akhirnya lansia itu bisa meninggal dengan damai dengan didampingi oleh anggota keluarga, ada anak, cucu dan sebagainya. Jadi harapannya tidak hanya dalam menjelang akhir hayatnya saja, tapi dalam keseharian lansia itu harapan teman-teman nanti sebagai perawat itu bisa melibatkan keluarga dalam pelaksanaan implementasi ke para lansianya. Oke. Ketujuan asuhan keperawatan gerontologi yang pertama adalah meningkatkan kemandirian dalam ADL dengan upaya promotif, preventif dan rehabilitatif. Nah ini teman-teman juga sudah pernah mendengar ya. Guna tanya ke semuanya, apa singkat kepanjangan dari ADL? Activity Daily Living. Indonesianya apa? Berarti bahasa apa itu? Aktivitas sehari-hari dari para lansia, dari makan, terus
Makan, minum, mandi, berpakaian, istirahat itu merupakan ADL, activity daily living dari para lansia. Kemudian meningkatkan, mempertahankan kesehatan sampai tindakan pencegahan perawatan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan memiliki semangat hidup yang tinggi hingga nanti mempertahankan kebebasan yang maksimal dengan meningkatkan kemandirian para lansia. Karena memang para lansia itu harapannya, walaupun mungkin teman-teman pernah melihat lansia ada yang ketergantungan karena mungkin memang ada sakit fisiknya, kemudian ada yang memakai kursi roda, yang harapannya walaupun ada keterbatasan, lansia tersebut bisa tetap mandiri, tapi memang dalam batas-batas yang masih bisa ditolerir. Ini fokus asuhan keperawatan gerontologi, sama halnya dengan asuhan keperawatan yang lain, yang mana meningkatkan kesehatan dan promosi. Jadi teman-teman nanti ke para lansia memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kesehatan, apapun itu terkait dari masalah kesehatan para lansia, kemudian pencegahan penyakit preventif, mengoptimalkan fungsi mental hingga menganalisa gangguan umum. Jadi memang para lansia pun juga ada yang mengalami gangguan mental. Jadi teman-teman nanti kalau masuk ke panti jompo atau mungkin nanti menemui para lansia yang di sekitar masyarakat ada yang gangguan jiwa ya, karena memang salah satu kemunduran dari lansia adalah salah satunya fungsi kognitif, hingga nanti bisa menyebabkan gangguan mental kalau memang tidak tertangani dengan maksimal. Di sini lingkup peran dan tanggung jawab dari perawatan gerontik tadi memenuhi kebutuhan dasar ADL-nya, kemudian pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan, pemulihan, hingga nanti teman-teman sebagai perawat gerontik adalah tanggung jawabnya membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal, kemudian membantu klien lansia untuk memelihara kesehatannya, hingga membantu klien lansia menghadapi ajalnya tadi yang mana sudah dijelaskan konsep kematian dengan ya. Di sini merupakan sifat pelayanan gerontik yang mana pertama adalah independen, interdependent, kemudian humanistik serta holistik. Jadi memang harus secara keseluruhan, tidak hanya perawat gerontik tapi semua teman-teman nanti kalau bekerja di rumah sakit yang bukan melayani lansia pun juga harus holistik. Nah, ini peran dan fungsi sebagai perawat gerontik sama halnya dengan perawat pada umumnya, yang mana pertama caregiver, pemberian asuhan keperawatan, kemudian pendidik. Jadi teman-teman bukan berarti menggurui para lansia, karena pasti beberapa lansia itu kalau diberitahu atau semisal diberitahu sesuatu yang baik, kemudian atau mungkin Mbak ini sakitnya jenengan atau sakitnya Mbak itu adalah hipertensi. Hipertensi ini loh Mbak, kemudian penyakit tekanan darah gini-gini loh Mbak. Jadi kebanyakan para lansia kalau seperti itu kadang tidak terima karena mungkin merasa digurui, Pak. Apalagi kalau bertemu dengan perawat yang masih muda seperti teman-teman. Nah, jadi nanti harapan kita adalah teman-teman bukan pendidik seperti ini, bukan hal menggurui, tetapi istilahnya saling berbagi ilmu kepada para lansia, kepada para simbahnya, karena memang para lansia itu juga butuh ilmu agar nanti kedepannya juga tidak salah di saat mengambil keputusan. Karena memang beberapa lansia semisal sakitnya ada tekanan darah tinggi atau mungkin gula darah diabetes mellitus, kemudian mendapatkan informasi dari tetangganya, oh Mbak, kalau mau sembuh dengan diabetes mellitusnya atau tekanan darahnya itu normal, tidak tinggi lagi, Simbah bisa minum ini, misalkan ramuan ini. Nah, kalau teman-teman tidak menginformasikan dengan benar, bisa jadi langsung
makan mentah-mentah oleh para lansianya. Misalkan harus minum ramuan jamu X, jamu Y, semua diminum, tetapi tidak tahu efek sampingnya. Nah, karena tadi para lansia itu tidak mendapatkan informasi yang tepat, maka harapannya nanti teman-teman kalau sudah masuk ke lahan panti jompo atau mungkin nanti berinteraksi dengan para lansia, menginformasikan kesehatannya dengan benar biar tidak salah. Karena memang kebanyakan para lansia itu lebih percaya orang lain, tetangga, kemudian teman-teman di luarnya daripada anggota keluarganya sendiri. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada yang tahu kalau istilahnya lansia itu atau simbahnya sendirilah lebih percaya orang lain daripada kalian seperti cucunya? Ya. Ada ya? Makanya kalau nanti teman-teman bertemu lansia di panti jompo, sampaikan hal-hal yang benar terkait masalah kesehatan biar tidak salah informasi. Kemudian motivator memberikan motivasi, advokasi sampai dengan konselor, sama halnya dengan perawat yang lainnya. Ini beberapa fungsi lain perawatan gerontik yang intinya juga sama, intinya dari memberikan pendidikan kesehatan, promotion health, kemudian sampai dengan tadi konselor. Ini nanti juga merupakan tipologi manusia lanjut yang mana dari tipe mandiri, bijaksana sampai dengan tipe yang bingung. Oke, ini perspektif keperawatan lansia yang mana ada pergeseran pelayanan dari klinik ke komunitas, kemudian pergeseran pembayaran sampai dengan pengembangan peran dan tanggung jawab. Jadi teman-teman di sini tadi menginformasikan kepada lansia hal-hal masalah keperawatan lansia, harapannya tidak salah menginformasikan, teman-teman bisa tepat memberikan informasi yang benar kepada lansia, karena memang tadi sudah Bruno sampaikan, lansia memang lebih percaya orang lain daripada anggota keluarganya sendiri. Baik, dari materi ini ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung silakan, atau ada yang mau diskusi silakan. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Nisa Utoharo dengan NIM akhir 045, izin bertanya. Setelah penjelasan materi tadi, saya mau bertanya terkait tujuan dari pelayanan keperawatan gerontik itu apa ya Ibu? Terima kasih, selanjutnya izin bertanya. Baik, tujuan pelayanan keperawatan gerontik. Sebelum Bruno bertanya, ada yang mau menjawab mungkin? Belum? Baik, kalau belum ada, Bruno sampaikan kembali yang mana tujuan pelayanan keperawatan gerontik yang mana tadi meningkatkan derajat kesehatan dari para lansia, mengoptimalisasikan derajat kesehatan, kemudian mencegah biar lansia tidak sakit kembali, hingga akhirnya memunculkan konsep tadi adalah meninggal dengan damai. Para lansia itu kan istilahnya tanda kutip saling bersinggungan dengan teman-teman pantinya. Ya, kalau memang di situ ada masalah yang mungkin memang tidak bisa diselesaikan oleh pihak panti, kemudian pertama diselesaikan antar para lansia sendiri, kemudian naik lagi ke pihak panti, pengurus panti juga tidak bisa diselesaikan, yang akhirnya harus dengan pihak luar atau pihak ketiga yang lainnya, dan kita sebagai perawat juga bisa menjadi konselor, jadi penjembatan antara para lansia, antar lansia yang lainnya yang apabila memang ada masalah. Baik, sudah paham sampai materi ini? Ya. Sudah ada gambaran, berarti nanti kalau teman-teman mau lansia, tidak takut menghadapi para lansia? Ya. Ya, baik. Artinya kalau tadi sudah paham semua, Bruno yang bertanya ke teman-teman. Sudah siap ya? Sudah paham kan tadi? Ya. Baik. Tadi beberapa sudah Bruno menyampaikan materi-materi terkait keperawatan gerontik. Yang pertama, kira-kira
prinsip dari pelayanan keperawatan gerontik itu apa sih? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Izin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Radiawati dengan NIM akhir 051. Di sini saya akan menjawab tentang prinsip pelayanan gerontik. Yang pertama itu pendekatan secara menyeluruh, artinya kita itu harus mengkaji semua aspek tentang pelayanan gerontik. Yang kedua, kita harus berorientasi terhadap kebutuhan klien. Yang ketiga, diagnosisnya itu secara terpadu. Yang keempat, kita harus bekerja sama. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kita harus melibatkan keluarga dalam melakukan pelaksanaan implementasi ke lansianya. Materi yang sudah Bu Noh sampaikan, kira-kira siapa yang menjawab? Silakan masuk. Bagaimana sifat pelayanan keperawatan gerontik? Yuk, 1, 2. Ini siapa? Ini tidak ada. Waduh, ternyata tidak juga. Siapa ya? Ya, coba Masnya. Baik Ibu, izin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Arsyad Ramadan, NIM akhir 078. Izin menjawab sifat pelayanan gerontik. Yang pertama yaitu independen atau layanan tidak tergantung pada profesi lain atau mandiri. Selanjutnya independen. Yang ketiga humanistik, yaitu secara manusiawi. Yang keempat holistik, yaitu dengan secara keseluruhan. Hei, ada yang mau menambahkan atau setuju semuanya? Ya. Pertemuan kali ini Bu Noh cukupkan terkait keperawatan gerontik. Teman-teman juga sudah mulai paham, mengerti, dan sudah mempunyai gambaran nanti ke depannya untuk mengelola lansia, memberikan asuhan keperawatan kepada lansia itu bagaimana, karena memang kita topik terkait keperawatan gerontik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait implementasi, yang mana implementasi salah satunya adalah terapi kelompok pada lansia. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya untuk membahas terapi kelompok pada lansia, apa saja kira-kira yang nanti teman-teman bisa terapkan pada lansia untuk memberikan asuhan keperawatan. Untuk pertemuan berikutnya silakan teman-teman dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya silakan dibagi sendiri berapa, yang penting satu kelas itu dibagi 6 kelompok. Satu kelompok berapa orang silakan nanti PJ untuk membuat kelompoknya, kemudian nanti dikonsulkan terlebih dahulu, baru nanti kita diskusikan di minggu berikutnya. Jadi tugasnya berikutnya adalah untuk membuat kelompok terkait terapi kelompok pada lansia. Implementasinya apa, biar aja teman-teman juga ada gambaran ke lansia itu mau ngapain aja selain memberikan penyuluhan kesehatan. Baik, dari Bu Noh cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Bu Noh tutup. Terima kasih, semangat belajar semuanya. Sudah tingkat 3, mau menjelang akhir, mau semester 6, juga teman-teman harapan kita semua bisa lulus bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah saya istirahatkan, bisa langsung menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Istirahat di tempat.